Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menanti selalu nih video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Dan hari ini yang mau kita bahas itu mungkin masih seputaran gagal bayar di pinjol legal ya. Karena kesini itu makin banyak ya. Kalau untuk yang ilegal saya masih berpatok pada video Bapak Mahfud ya di bulan Oktober lalu. Beliau menyampaikan ilegal nggak perlu dibayar. Jadi apapun perubahan pembicaraan di balik itu, saya cuma pegang ucapan awalnya aja bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar ya. Sekarang ya, atau hari ini saya mendapatkan email yang cukup banyak ya dari teman-teman semuanya yang gagal di pinjol legal. Ini cukup membuat saya penasaran ya. Penasarannya itu begini, kenapa orang-orang begitu cepat mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan mereka, sehingga tanpa berpikir panjang, dia nyemplung ke dalam pinjol legal, mengambil dananya ke pinjol legal. Di beberapa orang saya tanyakan, ada yang dia sampaikan, kami sudah meminjam bang sama keluarga, tapi tidak diberi. Kami sudah minjam juga sama teman, tapi nggak dikasih. Adapun yang mau ngasih kami pinjaman, tapi kami takut dibully di belakang atau difitnah di belakang ya. Oke, saya paham apapun alasan Anda, saya paham. Yang tidak saya paham ya, sampai detik ini, kenapa orang-orang ya, tidak memikirkan uang mereka yang akan ada tanggal sekian. Contoh, Anda mengambil hari ini ya, Anda mengambil hari ini, tanggal berapa sekarang? Misalnya tanggal 3 ya, 3 atau tanggal 4. Nah, otomatis ini akan Anda bayarkan 14 hari ke depan, jadi tanggal 18. Anda sudah pastikan belum di tanggal 18 ini memang ada dana. Ya, oke, prediksi manusia terkadang tidak semuanya benar, Bang. Ya, terkadang kita mempunyai harapan, kita mempunyai rencana, kita ada komitmen di tanggal sekian kita ada uang, kenyataannya tidak. Oke, saya paham itu, tapi bukan berarti semua orang mengalami hal yang sama ya. Itu yang saya nggak mengerti sampai detik ini. Jadi saya itu kayak mana ya, banyak pertanyaan datang kepada saya tentang gagal bayar yang saya tidak mengerti. Kenapa Anda mengambil dan tidak mampu bayar, uangnya tidak ada? Oke banget, saya paham itu. Komitmen tadi, itu yang saya nggak habis pikir. Kalau saya nih ya, saya juga ngutang ya. Hari ini saya juga ngutang di bank, saya ngutang ya, di leasing saya ngutang. Oke, saya sudah patokin ini, saya ngambil ini, saya ada ini yang mau saya ambil tiap bulan, dan yang saya ambil tiap bulan ini sudah tidak akan ada hubungan dengan biaya pokok saya, dengan biaya sehari-hari saya. Kayak gitu saya ya, ngambil hutang yang saat ini. Kalau dulu saya terjebak pinjol bersama dengan Anda ya, walaupun pinjolnya ilegal atau apalah, saya terjebak pinjol hampir sama dengan Anda. Waktu itu saya ngambil, saya prediksi nih, oke, ini saya ngambil nih 500.000, berarti dengan jangka 14 hari ya, berarti saya cuma dibutuhkan 50.000 sehari, 14 hari 700.000. Saya patok ini di situ ya. Tapi memang cepat, karena itu waktu itu ilegal kan. Ilegal itu kan suka-suka hati ya, dan banyak juga itu yang sudah kelar. Tapi yang namanya kita sudah masuk ke dalam dunia pinjol, walaupun yang satu kelar, 10 lagi belum ya, karena kali lubangnya selesai 10, 20-nya lagi belum ya. Banyak juga yang sudah saya bayar dulu itu. Cuma saya itu masih berupaya, nggak kayak sekarang nih, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang yang bingungnya itu, bang, saya meminjam di pinjol, hari ini baru cair, saya bingung nih bang, mau bayarnya ke depannya kayak mana. Saya ada dapatkan email seperti itu, dia hari ini cair, hari ini pinjaman dia cair, ya udah di tangannya duitnya, dan mau jatuh tempo 14 hari ke depan lagi, dia bingung mau bayarnya pakai apa. Saya bilangin, bayarlah pakai uangnya sekarang, uangnya udah saya pakai bang. Sampai dia minjem, ini duitnya buat apa gitu loh ya. Oke,
Kita lewatin segala alasan apapun, yang penting Anda saat ini sudah terjebak di pinjol. Itu sudah perjalanan hidup. Sekarang yang kita benari adalah kayak mana ini? Tentang gagal bayar ini. Ini bukan unsur disengaja ya, kecuali Anda yang menggunakan jasa joki ini segala macam, saya nggak ada urus itu. Ya, saya urus orang-orang yang benar-benar ya terserah lah, atas dasar apalah Anda minjam di pinjol, yang penting kemauan Anda sendiri, kesadaran Anda sendiri tanpa dorongan dari orang lain. Dan hari ini Anda gagal bayar. Gagal bayarnya poinnya cuma satu, duit nggak ada. Ya, selalu bilangin kayak gitu, duit nggak ada, pekerjaan nggak ada, WFH dan segala macam, tapi dia tidak mau berusaha. Ya, bilang kayak gitu. Oke. Dia bertanya kepada saya, apa solusinya terbaiknya, Pak? Kalau Anda bertanya kepada saya, solusi dari gagal bayar adalah, ini jawaban saya ya, solusi dari gagal bayar adalah Anda bekerja dan berusaha. Itu solusi dari gagal bayar. Ya, harus kayak gitu, karena kita ini soal hutang. Ya, solusi hutang itu bayar. Kan banyak itu, bang saya galbay bang, gimana? Ya, paling saya asumsinya, yaudah, Anda bekerja dan berusaha. Sekarang bukan itu bang permasalahannya. Permasalahan saya adalah saya diteror, saya di WA, saya ditelepon. Ini resiko dibalik hal yang Anda lakukan saat ini. Ini Anda harus pahami, ini resikonya. Anda bermain dengan pinjaman online, Anda akan bermain dengan teroran dan intimidasi dari mereka. Ini resikonya. Ya, pergesekan secara batin ini memang harus dilakukan oleh debt collector. Ya, debt collector sengaja ini meneror Anda melalui WA, melalui telepon, ini semakin ya, melalui WA, melalui telepon, SMS dan email. Dia sengaja ini. Kenapa? Karena ada sebuah keterbatasan jangkauan mereka. Ya, keterbatasan yang saya sampaikan ini, contoh, oke, Anda yang di Jakarta oke bisa di-cover oleh DC karena pusat mereka banyaknya di daerah-daerah kota-kota besar. Oke. Bagaimana Anda yang berada di daerah terpencil-terpencil? Ya, yang masih jauh dari perkotaan. Ya, makanya dibikinlah mekanisme yang cukup bagus oleh pinjol ini. Kayak mana membuat orang ini panik dan stres. Dan akhirnya saya melihat hari ini sesuai dengan email yang masuk kepada saya ataupun curhat dari teman-teman semuanya, pinjol berhasil dari segi penagihannya, dia berhasil menakuti orang-orang. Ya, satu kata dari pinjol, siapkan uang Anda sebelum jam 5 sore. Sebelum data Anda kami limpahkan dan petugas lapangan kami akan turun ke rumah Anda. Ini gemetaran nih, bisa seminggu nggak tidur dia nih. Ya, mulai dia membaca chat ini sampai seminggu ke depan dia mendapatkan jawaban dari, misal dia bertanya ke saya sampai saya menjawab, baru dia bisa tidur. Ngerinya itu, cuma dibilang itu aja. Siapkan dananya sebelum jam 5 sore. Sebelum data Anda kami limpahkan ke pihak lapangan untuk mengunjungi anak rumah. Langsung. Tanpa ini langsung panik ini. Kalau ada orang yang dapatkan chat seperti itu, langsung panik. Dan saya cuma nilai di situ, hebat ya marketing pinjol. Dia berhasil menguasai orang. Jadi dia memang pelajari di mana nih tingkat ketakutan seorang manusia ini. Jadi kalau ada si debetur yang sulit banget dalam pembayaran, si pinjol kan nggak tahu itu soal mau keadaan Anda kayak mana, mau keadaan kayak mana, dia nggak tahu itu. Yang jelas ini sulit dalam pembayaran. Dia lakukanlah hal itu. Makanya adalah cerita pinjol itu menggunakan debt collectornya yang barbar, yang tanpa ada dia nggak butuh juga otak dari si debt collector ini, nggak butuh dia, yang penting bacot si debt collector ini yang dia butuh. Mampu nggak untuk mencaci maki orang, mampu nggak bikinin skenario yang seperti ini, ya. Dan akhirnya berkat dari bimbingan dari head kolektornya segala macam, akhirnya kolektor ini berhasil membentukkan skenario untuk orang yang telat bayar dan gagal bayar, dan terjadilah drama di dalam pemikiran si debetur. Ya, coba Anda sematkan. Yang sampai detik ini masih ketakutan dengan kata-kata, saya tunggu sampai jam 5 sore. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, petugas lapangan kami akan datang ke rumah Anda. Ayo isi di kolom komentar. Siapa yang detik ini masih ketakutan dengan kata-kata itu? Ya, silakan gitu loh. Nggak perlu Anda harus ke email saya atau apa, bang ini segala macam, bertanya daerah ini ada nggak bang, daerah ini ada nggak bang. Bilang aja Anda ketakutan gara-gara chat WA itu. Ya, kalau saya dulu, ya,
Saya sering mendapatkan ancaman itu. Saya mikirnya gini, saya berada di Padang ini, ya oke. Saya juga nggak nutupi kemungkinan pinjol akan ada di Padang, ya. Cuma saya mikir gini aja, ya sudah oke. Kalau mereka ingin datang ke sini, saya sering kok menghadapi debt collector leasing, debt collector bank yang datang. Sama juga manusia biasa, petugas koperasi, simpan pinjam yang bolak-balik setiap hari, mulai dari menagih sampai memberikan pinjam. Oke, saya tunggu pinjol ini, ya. Saya bertekad, dulunya saya membayangin nanti gimana dia kalau datang 5 atau 7 orang sementara saya sendirian. Ya ini drama saya ya. Saya mikirin gimana tiba-tiba DC datang 5 atau 7 orang ke rumah saya sementara saya sendirian. 1 atau 2 orang mungkin saya bisa melakukan perlawanan, tapi kalau 7 orang kayak mana? Ya itu dalam bayangan saya. Wajar gitu loh. Karena melebihi tingkat pemikiran normal kita. Sampai akhirnya ya sudah, saya harus gagal bayar dan saya pengen ketemu nih dengan DC yang mencaci maki saya. Dulu saya dikirimin gambar mau disantet aja itu banyak. Mau disantet lah, habis itu ada gambar orang sedang dibacok atau apa, kayak banyak gitu loh. Dikirimin gambar-gambar dan pada umumnya debt collector itu tidak menggunakan foto seperti yang ada di profil WA mereka. Foto yang di profil WA yang sangar-sangar itu tidak semuanya foto debt collector pinjol. Ya, itu teman-teman harus pikirkan itu. Saya sampaikan buat teman-teman semuanya, buat yang gagal bayar, step terakhir ya, step akhir ini ya, untuk kita keluar dari jeratan ini. Anda kan sudah menyatakan itu ketidakmampuan dan ketidaksanggupan, ya, untuk melakukan pembayaran di hutang Anda ini, ya, atau di pinjol ini. Untuk step akhirnya adalah pemikiran. Ya, pemikiran kita step akhirnya di sini. Kalau pemikiran kita tidak dibenahi dalam posisi ini, Anda tidak akan keluar kawan dari pinjaman online. Kalau untuk step awalnya, telepon, WhatsApp, ya, SMS, email, tutup akses ini. Ya, urusan pinjol clear dalam hidup Anda. Ya, tapi step akhir adalah pemikiran. Ya, kalau hanya sebatas teroran telepon, tutup telepon. WA hapus WA, email hapus email, SMS ganti kartu, selesai. Ya, orang sekitar bang, oke kita bisa jelaskan. Orang sekitar kita bisa jelaskan kalau smartphone dan komunikasi ini sudah terputus. Orang sekitar bisa kita jelaskan. Step akhir adalah rasa takut yang ada dalam pikiran ini. Ini baru lama pemulihannya. Bahkan ada yang gagal bayar sudah setahun, 2 tahun masih bertanya kepada saya, bang, masih aman gak bang? Udah setahun loh, udah 2 tahun lebih. Ya, makanya otak sangat penting dalam posisi ini. Jadi jangan kira, bang mana mungkin bang, utang digabungin dengan pemikiran. Kalau Anda gak ada otak, Anda gak mungkin bisa minjam pinjol. Ya, kalau Anda gak ada otak, Anda gak akan bisa keluar dari jeratan pinjol. Akhirnya apa? Mati jalan terbaik. Itu solusi bagi Anda gitu. Ya, muncul ide yang gak bagus itu. Anda saking sempitnya, di pikiran Anda pinjol ini gak hilang-hilang. Akhirnya Anda dapat solusi, ya sudah saya mati aja nih. Tengok ini, udah loncat ya. Makanya saya bilangin, cara akhir yang paling terakhir untuk kita benahi adalah pemikiran kita. Walaupun handphone sudah dibenarin, sudah di-reset, kartu sudah diganti, WA sudah dihapus, orang sekitar sudah dikondisikan, di pikiran masih tersemat ada bibit rasa takut, dia akan tumbuh. Ya, gimana cara menghilangkan rasa takut bang? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, coba kita jangan terlalu memfokuskan pada ancaman, jangan menghayal, dan jangan kalau Anda masuk ke channel saya kan banyak tuh komentar-komentar yang menyimpang atau bla bla segala macam, nggak usah dipercaya. Habis itu yang nggak kalah penting juga saya ingatkan, kalau ada yang membagikan nomor telepon di kolom komentar, hati-hati, itu adalah modus penipuan. Ya. Apalagi ada juga yang menjanjikan untuk hapus data, Anda juga hati-hati. Itu udah jelas penipuan. Ya, saya beri satu contoh aja ya. Kalau ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, kenapa nggak dia aja yang mau minjam, terus hapus datanya, terus pinjam lagi, hapus datanya, dan pinjam lagi? Ya, seperti itu nggak? Kenapa harus data Anda yang dihapus? Kenapa nggak data mereka pinjam, hapus, pinjam, hapus? Bisa itu aja pekerjaan dia menjadi orang terkaya di Indonesia ini.
Ya, itu secara logikanya dan teman-teman harus hati-hati. Dan untuk pemulihan pikiran itu memang kita harus beranjak dulu ke depan, harus pelan-pelan ya kita melakukan hal-hal positif, terima keadaan diri kita saat ini, tetap bekerja dan berusaha. Ya, pokoknya tetap optimis lah untuk ke depannya gitu loh, ya. Dan jangan terlalu lama menyesali diri dan menyalahi diri. Ya, lakukan perubahan-perubahan kecil untuk kehidupan Anda ke hal-hal yang positif buat ke depannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp saya, kita berkomunikasi lebih detail lagi. Dan ada juga nanti kita Zoom-nya dan Anda bisa bertanya jawab secara langsung dengan saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puasa.